Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Mengatasi kejenuhan dalam belajar ini memiliki tujuan mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. Ya, nanti kita identifikasi penyebabnya. 2, menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar. Yang keempat, menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ya, ini tujuan layanan dalam pertemuan ini. Kita harus tahu penyebab kejenuhan belajar itu apa. Di sini, penyebab kejenuhan belajar menurut Kaplan dalam Muhyiddin Shah 2012 halaman 181. Kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan. Ini akan menyebabkan jenuh. Ya, paham ya? Nah, untuk itu kita harus tahu ya, macam-macam kejenuhan atau macam-macam keletihan siswa. Di sini kita tampilkan macam-macam keletihan siswa. 1, keletihan indera siswa. Indera mata, telinga. Keletihan fisik siswa, fisik secara keseluruhan. Kemudian keletihan mental, ya, mental terutama ini. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab? Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. B, karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang studi tadi. Ini kecemasan, ini pelajaran apa yang tinggi, bidang studi yang susah. Contohnya matematika, fisika. Karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Nih, yang D, ya, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini semua menjadi faktor penyebab ya, keletihan mental pada siswa. Nah, bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. 1, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup.
pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Ini jadwal ya. Kalau mau jenuh, mengatasi kejenuhan ya jadwal lagi. Nah, itu cara belajarnya supaya nggak jenuh. Kemudian ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis ya maksudnya, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, ingat yang kelima ini ya, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tidak diam, ya, dengan cara mencoba belajar dan mencoba belajar lagi, terus mencoba, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Ya, karena kan banyak ya metode-metode belajar ini ya. Lantas kemudian ya, itu tadi cara mengatasi kejenuhan dalam belajar yang bisa kalian lakukan. Nah, Bapak kira materi cukup sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, siswa harus melakukan evaluasi diri. Ya, ini bisa dijawab melalui WhatsApp. Ya, bisa WhatsApp ya, yang gampang lah WhatsApp. 1. Apakah Anda pernah mengalami kejenuhan belajar? 2. Apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? 3. Bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan Anda dalam belajar? Semua dijawab melalui WhatsApp group. Paham ya? Ya, Bapak akhiri. Semoga kalian tetap berhasil dan sukses dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.